Assalamualaikum anak-anak. Halo, kenalkan nama saya Anissa Ingrini, NPM A1C019058 dari Pendidikan Matematika FKIP Unip. Hari ini kita akan belajar geometri ruang atau dikenal dengan dimensi 3. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan mengajarkan sumber pertama, yaitu jarak antar titik. Misalnya ada yang bertanya nih, apa itu jarak antar titik? Kan dari namanya aja sudah antar titik. Jadi bisa disimpulkan bahwa jarak antar titik adalah jarak yang terbentuk atau garis yang terbentuk dari titik satu ke titik lainnya. Konsep pertama yaitu jarak titik ke titik pada bangun ruang. Jadi misalnya kita memiliki di sini adalah titik A dan sini adalah titik B, maka kita hubungkan titik A dengan B ini. Maka untuk mencari panjang AB ini pada bangun ruang selalu kita akan membentuk suatu segitiga siku-siku. Nah begitu. Misalnya kita anggap ini titik D. Jadi akan membentuk suatu segitiga siku-siku. Dalam hal ini ya, panjang titik A ke titik B itu adalah AB, maka kita gunakan segitiga siku-siku ABCD, ABD, dan siku-siku di D. Maka akan berlaku teorema Pitagoras, yaitu di mana AB kuadrat itu adalah AD kuadrat ditambah DB kuadrat. Ya, jadi untuk mencari jarak titik ke titik, kebanyakan kita akan menggunakan konsep teorema Pitagoras, walaupun tidak selalu nantinya. Ya. Jadi selalu kita munculkan segitiga siku-siku untuk mencari jarak titik ke titik. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Jarak antar titik. Dan selanjutnya misalnya ditanyakan berapa sih jarak titik A ke titik F. Kita lihat dulu titik A ke titik F. Jadi yang nanti hasilnya, cara mencarinya itu adalah diagonal panjang bidang ABFE atau panjang garis dari A ke F. Yang panjangnya dapat kita gunakan menyelesaikannya dengan Pitagoras. Kita lihat dulu A, B, F. Titik B merupakan titik siku-siku, berarti kita bisa menggunakannya dengan Pitagoras. Yang dicari tadi adalah titik AF. Titik AF kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BF kuadrat. AF sama dengan akar AB plus BF. Rusuknya 2. Nah, terus kalian lihat di situ ada titik P, di mana titik P berada di tengah CG. Ya. Artinya apa? Artinya adalah panjang AB sama dengan 2, panjang BC sama dengan 2, panjang CP sama dengan 1. Oke, gimana cara nyari jarak dari titik A ke titik P? Pertama-tama, kita coba cari dulu berapa panjang AC. Caranya gini nih. Panjang AB-nya itu kan 2. 2 itu bisa ditulis 2 akar 1. BC-nya bisa ditulis 2 akar 1. Berarti AC-nya jadinya apa? Jadinya adalah 2 akar 2 gitu ya, tinggal 1 tambah 1 jadinya 2. Nah, dapat nih panjang AC-nya. Lalu kalian juga lihat bahwa ternyata kita sekarang bisa ngelihat segitiga siku-siku lagi, segitiga siku-siku ACP. Kenapa coba ACP siku-siku? Karena PC tegak lurus dengan ABCD. PC tegak lurus dengan ABCD, yang artinya PC tegak lurus dengan semua garis pada ABCD, termasuk adalah AC. Berarti AP-nya adalah AC kuadrat plus CP kuadrat. Berarti akar dari 2 akar 2 kuadrat plus 1 kuadrat, jadinya akar dari 8 tambah 1, jadinya adalah akar 9. Nah, jadinya sama dengan 3. Gampang ya ternyata.
Bab selanjutnya kita masuk jarak titik ke garis. Apa sih itu jarak titik ke garis? Jadi
Jarak titik ke garis adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik yang tegak lurus terhadap ruang garis. Jadi di sini biasa kita garis bawahi bahwa jarak titik ke garis adalah yang tegak lurus terhadap garis. Ingat itu anak-anak. Ruang. Oke. Jika kita memiliki titik P dan kita akan mencari jarak titik P ke garis AB ini, ya, maka caranya adalah yang pertama kita tarik suatu garis dari titik ini yang tegak lurus terhadap garis ini. Jadi dari titik P ini kita tarik garis, ini dia yang tegak lurus dengan AB. Nah, ini dia. Kemudian garis ini, ya, jadi akan selalu membentuk suatu segitiga. Maksudnya adalah dari P ini kita tarik garis ke A dan garis ke B. Jadi akan membentuk suatu segitiga PAB. Segitiga ini berguna untuk mencari panjang P ke AB yaitu PX. Jadi jarak P ke garis AB yaitu PX. Oke. Nah, di sini ada beberapa konsep yang harus kita gunakan, ya. Tadi ini dia, bahwa kita mencari cara titik P ke AB akan membentuk suatu segitiga. Nah, ini dia. Nah, bisa kita bantu dengan garis tinggi yang lain. Nah, dalam hal ini kita punya BY, begitu. Nah, nanti unsur PX ini bisa kita cari dengan memperhatikan yang pertama, ya, kita perhatikan segitiga ABP ini, bahwa AB ini tegak lurus dengan PX dan AP tegak lurus dengan BY. Maka ini akan berlaku AB kali PX sama dengan AP kali BY, begitu, ya. Kemudian tips, nah, nanti kita akan sering juga bertemu dengan segitiga siku-siku, jadi akan berlaku teorema Pythagoras. Maka ada tips yang untuk menyederhanakan cara mencari sisi-sisi pada Pythagoras, yaitu misalnya jika sisi ini adalah A akar B, di sini A akar C, maka di sini A akar B ditambah C, begitu, ya. Oke. Berikut karena kita akan membentuk segitiga, tentu yang akan mempengaruhi adalah pada segitiga itu adalah garis segitiga, ya. Pertama kita akan menemui segitiga sama sisi. Nah, kita harus pahami konsep segitiga sama sisi. Nah, biasanya pada segitiga sama sisi, ya, ini sama-sama sisinya adalah A, maka garis tinggi ini akan membagi dua sama panjang, begitu, pada segitiga sama sisi. Begitu juga dengan segitiga sama kaki, ya, bahwa di sisi kakinya sama, ya. Nah, maka dia juga akan membagi dua sama panjang pada garis tinggi ini, begitu. Oke. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memperagakan suatu kubus untuk mewakili materi ini, jarak titik ke garis. Dari gambar di samping kita bisa mendapatkan panjang ruas garis EA adalah jarak antara titik E dengan ruas garis AB. Jadi EA adalah solusi untuk titik C yang tegak lurus terhadap garis AB. Kita bisa melihat bahwa titik EA tegak lurus terhadap titik E terhadap A dan B. Terus untuk contoh soal lagi, titik C terhadap ruas garis AB. Kita lihat dulu titik C ini, kita cari penghubungnya yang tegak lurus terhadap garis AB. Jadi penghubungnya yang kita dapat adalah titik CB. Jadi CB adalah solusi untuk jarak antar titik C dan ruas garis AB. Misalnya anak-anak menemukan permasalahan yang seperti ini. Kita bisa menyelesaikannya dengan luas segitiga ABC sama dengan 1/2
BCAC sama dengan 1/2 AB. Selain itu, luas segitiga ABC sama dengan 1/2 AB kali CD sama dengan 1/2 CD, sehingga diperoleh luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga ABC. 1/2 AB sama dengan 1/2 CD. AB sama dengan CD. D sama dengan AB per CD.
Subbab ketiga yaitu jarak titik ke bidang. Sebenarnya jarak titik ke bidang ini hampir sama dengan jarak titik ke garis. Yang membedakannya adalah nanti panjang luasnya itu titik itu tegak lurus terhadap bidang, bukan terhadap garis. Yaitu jarak titik ke suatu bidang. Nah, di sini misalkan kita memiliki titik P dan kita memiliki bidang alfa. Nah, bagaimanakah kita ingin mencari jarak titik P ke bidang alfa ini? Caranya adalah, pertama, dari titik ini kita tarik garis yang tegak lurus terhadap garis yang ada pada bidang. Nah, kemudian akan selalu membentuk suatu segitiga dari titik terhadap garis pada bidang. Maksudnya begini, dari P ini kita proyeksikan titik ya ke bidang alfa, yaitu titik X, begitu. Nah, di mana titik X ini nanti akan melalui suatu garis. Dalam hal ini adalah garis F dan G. Ya, seperti ini garisnya. Ini garis F dan ini garis G, ya, yang saling tegak lurus, begitu. Di mana F dan G itu berada pada bidang alfa. Nah, untuk mencari jaraknya maka kita butuh membentuk suatu segitiga. Maksudnya begini, jika titik F ini ada titik A dan titik B, maka dari P ini seperti kita mencari jarak titik ke garis, maka kita hubungkan titik P ini ke A dan kita hubungkan P ini ke B. Maka dia akan membentuk segitiga ABP, begitu. Sehingga jarak titik P ke bidang alfa ini sama dengan jarak titik P ke garis AB ini. Maka yaitu PX, begitu. Jadi tetap konsepnya seperti konsep sebelumnya, yaitu mencari jarak titik ke garis dan akhirnya mencari jarak titik ke titik. Oke, nah hal penting yang harus kita ingat seperti sebelumnya bahwa bidang yang dicari atau jarak titik ke bidang yang dibentuk yang paling sering itu adalah berbentuk segitiga. Maka akan muncul segitiga sama sisi yang kita mau tahu bahwa sisinya sama panjang dan akan membentuk garis tinggi, sehingga ini akan membagi dua sama panjang juga, begitu. Juga biasanya juga membentuk segitiga sama kaki, itu hampir mirip seperti konsep-konsep sebelumnya, yaitu. Oke, jadi mencari jarak titik ke bidang nanti kita selalu menggunakan garis tinggi pada suatu segitiga. Diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jika ditanya jarak antara titik B terhadap bidang D, C, G, H, kita bisa mencarinya dengan cara mencari titik baru yang tegak lurus terhadap bidang. Jadi tadi itu titik B terhadap bidang D, C, G, H, kita bisa melihat bahwa titik B dan C tegak lurus terhadap D, C, G, H. Jadi untuk solusinya adalah titik B, C. Terus permasalahan kedua, misalnya ingin mencari titik C dengan bidang ADEH. ADEH. Nah, untuk mencarinya seperti itu, kita juga mencari lagi yang tegak lurus, titik C itu tegak lurus terhadap bidang ADEH, yaitu titik DC
Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan dimanfaatkan ilmunya sebaik-baiknya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.